Di hari Valentine tuh, laki-laki datang bisa bawa bunga mawar, sembunyi di belakang sambil berlutut dan dia bilang, I love you. Itu pacaran. Sumenika paling-paling dia pulang dia bawa bunga pepaya. Dia buang di situ, lu tumis kau makan, tadi cuma makan yang kau dulu. Setia yang bisa bikin kita terima. Waktu masih pacaran, yang nona berani terantuk di batu, yang laki-laki bisa marah batu. Batu lu bikin beta po ayang. Pacaran, ini tidak dialami yang nikah dijodohkan dong, tidak. Pacaran. Sunika, jalan kau ini terantuk di batu, lu mata taruh di mana? Dasar turunan tanganga. Kami mohon kepadamu, kuasailah seluruh hidup kami. Arahkanlah hati dan pikiran kami pada pemberitaan firman saat ini. Karena kami orang berdosa dan karena itu sungguh tidak mungkin bagi kami untuk mengerti firman-Mu. Kecuali kalau Tuhan menolong kami. Oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu kami mohon. Hari ini kami dimampukan. Bukan saja untuk mengerti firman Tuhan, tapi lebih dari itu kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman dan berkati semua orang yang memberi hidupnya untuk pemberitaan firman hari ini. Biarlah sejauh suara ini terdengar, siapapun yang mendengar, kuasa Tuhan menyertai dan menolongnya. Jauhkan pencobaan, biar dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu, berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, pembacaan dan tema kita hari ini terambil dari kitab Mika pasal 6 ayat yang ke-8. Silakan buka Alkitab Mika 6 ayat 8 yang sudah dapat katakan amin. Amin betul. Separuh tidak buka tapi amin itu yang susah lah itu. Karena hanya satu ayat kita akan membacanya bersama-sama Mika 6 ayat 8. Sejemput jemaat Tuhan berdiri. Mika 6 ayat 8 1 2 3. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Silakan duduk semuanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, shalom. Itu terlalu pelan, kuat ceriki, shalom. Untuk teks dan tema kita hari ini saya mulai sesuatu yang standar dan saya bicara di mana-mana. Kekristenan itu bertingkat-tingkat. Sama-sama 1, 2, 3. Kekristenan itu ada 3 tingkatan dari kekristenan. Ada berapa? 3 kalau pakai bahasa Indonesia? 3. Pakai bahasa Rote baru? Bahasa Timur? Oh sama juga. Pakai bahasa Inggris? Kekristenan itu ada 3. 1. Beragama tapi tidak beriman. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tau kawan di sebelah 3, 2, 1. Jangan ngomong cepat-cepat beragama tapi tidak begitu. Beragama tapi tidak beriman. 1, 2, 3. Untuk Kristen dia su Kristen lama. Untuk baptis dia su ikut orang kok ada baptis 4 kali kok. Tapi untuk beriman belum tentu. Untuk beriman belum tentu. Contoh, ini contoh di mana-mana. Kalau tangan kanan gatal artinya yakin kalau tangan kanan gatal artinya mau dapat uang. Siapa yang ajar itu? Kalau tangan kanan gatal artinya mau dapat uang, maka orang koreng pasti kaya raya. Karena itu bukan tangan kanan saya yang gatal, semua bagatal habis itu. Alkitab kasih tahu satu-satunya cara untuk dapat uang itu adalah kerja. Sama-sama 1, 2, 3. Bukan bagatal, kerja supaya dapat. Begitu, kita ini kadang-kadang agama aksesoris penuh, tapi belum tentu beriman. Amin. Saudara-saudara, kita besar dalam sugesti yang menarik. Kalau keluar dari rumah, sejalan jauh,
tiba-tiba rasa BAB. Ame apa? Ambil apa? Ame batu berapa? Sampai hari ini masih begitu. Saya mau tanya, jemaat. Di sini tidak ada jemaat. Jemaat. Di rumah ada WC. Kenapa tidak kasih turun batu barang 2 trek di situ? Bayangkan hal-hal begini bisa mensugesti orang untuk percaya begitu rupa. Tetapi untuk percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, orang butuh informasi lebih, butuh pergi sampai Israel, butuh baca semua buku baru meyakini Yesus Tuhan. Tapi kalau untuk BAB itu, batu langsung yakin Ini beragama, tapi belum tentu. Satu hari minggu kedua bulan Desember kami ada di gereja. Hujan belum turun. Terus beta bilang begini, hujan belum turun Dorang bilang, proyek pak, proyek. Jadi beta heran apa urusan proyek di hujan. Ternyata dorang bilang, Bapak, akhir tahun begini, proyek pemerintah banyak. Jadi orang tutup hujan. Beta tanya, hujan bisa ditutup? Dorang bilang bisa. Bagaimana cara tutup hujan? Beta bayangkan penjelasannya ilmiah. Ilmiah artinya masuk akal dan bisa dipertahankan terus. Bayangkan awan hitam sekumpul begitu, tembak pakai sinyal laser atau pakai efek kaca, pantulkan cahaya. Beta bayangkan begitu. Ternyata bukan itu yang dong maksud. Dong yang permisi Bapak, kita tinggal buang pakaian dalam di atas rumah. Hujan tidak turun. Beta tanya itu celana dalam merek apa itu? Bayangkan ini Kristen bertahun-tahun ini. Kalau hujan bisa ditutup itu Jakarta tidak akan pernah ada banjir. Tinggal semua warga Jakarta pegang dia punya. Live streaming terus gubernur bilang, satu, beragama tapi tidak. Kedua, bertobat tapi tidak berbuah. Sama-sama, 1, 2, 3. Kasih kawan di sebelah, 3, 2, 1. Untuk mabok dia san mabok lain. Untuk judi termasuk judi online dia tidak lain. Untuk pukul istri tidak, tapi berbuah tidak. Orang yang bertobat tapi tidak berbuah hanya bicara tentang masa lalu. Tidak ada masa depan bagi orang yang bertobat tapi tidak berbuah. Karena dia hanya bicara masa lalu tuh jangan kasih kesempatan dia bicara. Maju sedikit dia hanya bilang waktu tahun 1970. Pindah di satu tempat ulang lagi waktu tahun 19. Pindah di satu tempat ulang lagi waktu tahun 19. Satu waktu dia baru berdiri orang Bakoreng 1970 so. Di K3T ini ada yang begitu. Yang 1970 ada. Yang sedikit-sedikit bilang kami dulu. Ini kami sekarang ini. Bukan kami. Tunggu beta turun sedikit. Gitu. Saudara-saudara, masa lalu tidak bisa dirubah. Tapi masa depan bisa dirancang. Sama-sama 1, 2, 3. Tapi kasih kawan di sebelah yang pikir masa lalu terus 1, 2, 3. Tapi Tuhan menciptakan manusia itu melihat ke depan dengan leher yang sedikit lentur sesekali lihat di belakang. Tapi bukan selamanya jalan hanya begini jalan. Masa depan. Amin. Ketiga ini yang paling tinggi dari kekristenan. Yang paling tinggi dari kekristenan adalah berbuah. Sama-sama, 1, 2, 3. Kasih kawan di sebelah, 1, 2, 3. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikan kepadamu. Amin. Pertanyaannya jadi gampang. Berbuah bagi Tuhan gampang kok susah? Berbuah bagi Tuhan gampang kok susah? Susah kok gampang? Gampang kok susah? Ya gampang. Ranting yang melekat pada pohonnya, buah keluar dengan sendirinya tanpa disuruh. Amin. Pernah lihat pohon mangga? Pernah lihat pohon mangga berbuah? Pernah lihat orang rote ancam pohon mangga kok berbuah? Ranting yang melekat pada pohonnya, buah keluar dengan sendirinya. Banyak orang rindu berbuah, tapi tidak melekat pada pohon. Akhirnya, dia pun buah ada, sama buah plastik. Pernah lihat lemon plastik? Pisang plastik? Avokat plastik? Enak. Oh pernah rasa? Anak sekolah minggu saja tahu. Anak sekolah minggu. Di sini tidak ada sekolah minggu. Non di mana semua? Anak sekolah minggu. Semuanya sambil menyanyi. Yesus pokok.
Yes. Lebih kuat lagi. Yesus pasti apa? Akan apa? Oke. Apa hubungannya tingkatan kekristenan dengan pembacaan kita dan tema kita hari? Karena Nabi Mika ini dia mengkritisi orang-orang beragama yang bukan tidak tahu beribadah. Tahu, tapi tidak ada buah. Rajin, ikut semua ibadah, tapi tidak berbuah. Hadir pada banyak kebaktian, tapi tidak berbuah. Dia memberi kesimpulan kalau beribadah itu kemudian harus nyata dalam kehidupan. Kalau Anda dikenal dunia sebagai milik Tuhan, maka Tuhan harus kelihatan dalam hidupmu setiap hari. Amin. Amin. Pernah dengar kalimat ya orang bilang begini, gosong pipi gereja masa. Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri omong? Pipi gereja masa. Berarti kita beribadah tapi tidak menunjukkan dampak dari. Kondisi ini menarik di zaman Mika. Paling tidak dia ingin menyebutkan bahwa kamu kan sudah tahu yang Tuhan kasih tahu. Itu 3 hal. Bukan kamu tidak tahu. Ada tahu. Bukan tidak tahu. Coba kalau tidak tahu, nah baik. Ini ada tahu, men tidak bikin. Bagaimana berdampak bagi masyarakat. Tuhan Yesus dalam pengajarannya, Matius pasal 13. Dia ajar hal yang menarik tentang tanah. Dia kasih tahu, ada 4 jenis tanah. 1, tanah yang di pinggir jalan. Dia kasih tahu tanah yang di pinggir jalan itu adalah orang yang mendengar firman Tuhan tapi tidak mengerti. Datanglah si jahat, merampas yang ditaburkan dalam hati orang. Dia kasih tahu di awal, kalau orang percaya Tuhan tuh pakai segenap hati betul, segenap jiwa juga betul, tapi tambah segenap otak juga, segenap kesadaran di sini pakai otak. Amin kok. Ada satu lagu yang beta kira kita butuh kritisi dan baik. Ini lagu menarik. Biar ku miskin ilmu. Tahu ini lagu? Bisa menyanyi sama-sama. Dan suara kuat bisa. 3, 4. Biar. Tapi. Yakin kalau miskin senang. Coba angkat tangan yang kalau dia miskin. Dia bilang, yes. Wah. Tuhan kita kaya atau miskin? Kenapa dia pun anak miskin? Pemalas. Amin kok. Tuhan kita pintar atau bodoh? Kenapa dia pun anak dong bodoh? Di sini ada guru-guru. Guru-guru kalau anak dong dapat 2 di sekolah, kasih 2. Jangan tagal pendeta pun anak kasih 10. Baru pulang itu pendeta bikin syukuran lagi. Memalukan. 2 ya 2. Supaya dia belajar kok pintar. Amin toh. Kalau otak kita tidak pakai untuk memuliakan Tuhan lalu. Itu dia bilang benih yang di pinggir jalan. Kedua dia bilang begini. Benih yang di tanah berbatu-batu. Ini sudah ada bagus. Sudah mengerti tapi tidak pakai. Ini yang Mika punya lingkungan. Mengerti tapi tidak. Ketika datang pencobaan karena firman itu, orang itu segera murtad. Dia bilang begitu. Matius pasal 13, ayat 18 sampai 23. Untuk tahu dia tahu. Baca kas habis Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Tapi tidak pakai. Beta diskusi dengan satu orang tua, besok sebut nama ya. Nanti kamu tidak tahu juga. Omong-omong begini, anak, lu baru belajar. Beta ini baca Alkitab 5 kali pi pulang. Beben bapak. Beta heran. Dia heran karena mana? Lu heran apa sampai? Heran. Baca Alkitab 5 kali saya masih sombong begini. Mestinya kalau belajar 5 kali pipulan itu rendah hati sedikit. Ya. Amin kok. Nah sebentar kita omong dikumpulin di suruh ini. Beta mau tanya, yang gampang-gampang. Kalau orang tolong kita terus kita bilang terima kasih. Itu baik atau tidak? Yakin? Yakin saja atau yakin sekali? Kalau begitu siapa pun suami yang pagi-pagi dia pun istri bikin habis makanan, dia pun suami bilang mama terima kasih. Ada. Ini suami dong istri bikin makanan pagi dong tidak terima kasih. Tapi istri istirahat kantor kurang pi makan di warung satu.
Su bayar lai, terima kasih lai. Baru kasih itu mbak, besok datang lai mbak. Di Lasiana situ ada begitu. Ada. Siapa pun bapak itu angkat tangan. Bukan dia tidak tahu. Ini beta mau tanya, mengalah itu baik atau tidak? Yakin? Betul. Betul. Berarti mengalah itu baik. Amin. Kalau begitu, setiap kali suami istri bertengkar, siapa mengalah duluan? Mama ko bapak. Mama ko bapak. Bapak ko mama. Mama ko bapak. Bapak ko mama. Daripada bertengkar, beta mau kasih tahu, semua tahu mengalah itu baik. Tapi ketika dua-dua bertengkar, dua-dua tidak mau mengalah. Malam bapak tidur di kebun. Dengan ular. Alasan bapak panas. Kalau terpaksa harus tidur sama-sama, bapak hadap kanan, mama hadap, bapak ngomong ke tidak. Oh kamu tahu juga. Bangun pagi, mama tetap bikin minum, tapi tidak piantar. Mama panggil sama anak kecil satu, mama bilang, piantar kasih papa ya. Bapak terima minum di ruang tamu, bapak bilang, mama yang suruh kok. Terusin anak dari ruang tamu balik, dia pun mama tanya, bapak bilang apa? Di sini ada. Dong ada di sini. Dong yang pakai baju apa itu? Coba kasih dulu. Dengan istri saja tidak mau mengalah. Dengan suami tidak mau mengalah. Tapi dia pun cita-cita memenangkan Indonesia bagi kemuliaan. Omong kosong. Tanah kedua. Tanah ketiga dia bilang benih yang jatuh di tanah yang semak duri. Itu dia bilang begini, orang yang mendengar bagus, coba melakukan, tapi dia penuh kekhawatiran. Khawatir itu membuat dia tidak berani melangkah lebih jauh. Dia hanya bermain di zona yang aman sekali. Kekristenan tidak menjadi sesuatu yang betul-betul menghidupkan orang lain. Baru dia kasih tahu, tanah yang terakhir, tanah yang baik. Itu berkali-kali lipat. Tanah yang baik itu, orang yang mendengar, melakukan. Dan percaya bahwa Tuhan menyertai dia. Dia berkali lipat. Ada 30 kali lipat. Ada 60 kali lipat. Ada 100 kali lipat. Kritik ini serius. Karena apa? Mika kasih ingat. Kamu ini orang beribadah semua. Kamu orang beriman semua. Bukan orang yang tidak pernah ada di tempat ibadah. Baru sudah tahu yang Tuhan sampaikan. Yang dia sampaikan itu satu. Ternyata ketidakadilan di tengah masyarakat, ketidakadilan di tengah gereja terjadi. Tidak adil. Kenapa orang berlaku tidak adil? Orang berlaku tidak adil itu hanya karena dua alasan. Satu, karena biasa tipu. Jual ini, gula bilang 1 kilo, botol pulang timbang pite 700. Daging bilang 1 kilo padahal hanya 800. Kira-kira di Amerika ada begitu. Ada kok tidak? Oh tidak tahu. Mari kita pergi Amerika. Di Indonesia, Kupang, K3T, ini lapangan. Dia jual garam supaya dia pakai 2 balik. Balik yang di dalam itu dia tolak ke sebelah, dia pantah. Balik di luar rata, kelihatan gunung. Ada begitu. Dia penatua. Bagaimana berlaku adil ku begini nih? Tapi sedikit-sedikit bilang, darah Yesus berkuasa. Tuhan Yesus tolong. Adil bagaimana? Kalau orang tidak adil itu pertama kan suka biasa tipu. Yang kedua, orang yang tidak adil itu lebih banyak menggunakan emosi. Emosi karena kedekatan, kekerabatan. Ini satu biar bodoh mati kalau lomba menyanyi mesti dia yang juara. Karena dia pun bapak itu dulu dia pun mantan. Tidak bisa begitu. Pernah terjadi begitu. Tidak adil itu. Menyanyi kalau tidak betul tidak usah. Apa kursi? Bayangkan kita bikin acara pasta, bikin acara Natal, lomba, tidak semua lomba berakhir baik. Berakhir dan tersinggung. Pernah rasa begitu? Sering alami. Terus langsung bilang persetan toh. Itu persetan itu terdiri dari 2 suku kata yaitu hafal. Par itu artinya teman dekat, sahabat, besti.
dan setan yang dipuat. Ya setan. Berarti persetan berarti pardeng lebih per Tuhan atau tidak adil. Pak Pendeta, adil itu apa? Satu, adil itu ada 4 orang dapat roti 1 bagi 4. Dia pun nama adil. Adil. Bagi sama rata adil. Tapi anak-anak kecil itu aneh. Kalau ada 4 orang gula-gula ada 4, mati-mati dia mau dapat 2. Dia buka dong bagi-bagi yang biar dong 2 gigi kok kasih 1 yang penting dapat. Dia dapat semua. Ada begitu. Di Kupang ada. Ketiga T, jemaat. Dengar. Copi pesta. Copi pesta. Di pesta itu bukan karena tuan pesta, tuan nyonya pesta, bukan tidak siap makan. Bukan. Mas orang mau bikin pesta tidak siap itu. Dia pun soal itu karena orang yang selalu berlaku pakai emosi. Tagal dia piame duluan, dia marah baik-baik baru ambil. Akhirnya yang di belakang kuah kosong. Dengan mie. Pernah alami. Ya karena biasa begitu. Hanya pikir dia pun peruna ke mana. Amin kok. Omongin jangan tahu sejauh-jauh. Itu dong sudah Israel sana dua habis kita ini. Tolong kok adil tuh jangan pikir diri sendiri. Bagi rata tuh. Dulu itu sama dengan itu hari. Iya toh. Dulu beta pi pesta. Dulu beta belum terkenal. Sekarang sudah. Pas mau pi makan di tanpa makan tuh, beta ikut satu anak muda. Beta hitung sate ada 10. Beta analisa beta adalah pasti paling banyak itu dia ambil 7. Sisa analisa beta asal kali ini ada pernah salah 3 sah. Jadi 7 tinggal dan beta pun analisa mantap terjadi dia ambil 7 tinggal puji Tuhan sekalipun 3 beta mesti bersyukur. Tapi pas dia sudah lewat dia mundur kembali. Dia ambil yang 3. Guys, waktu dia ambil yang 3 tuh guys. Beta pu hati hancur. Beta kasih tau dia, ade, om ju butuh. Kayak apa koang? Pernah alami kok? Yang botol makan sama-sama di paduan suara di persekutuan doa sama dia bagi paling banyak. Tuh pernah kok? Tidak adil. Ini bapak-bapak dong justru ini bulan keluar kita om bapak dong. Ini bapak dong ini kalau ada potong ayam di rumah ini. Aduh, bab tua dapat dada, paha. Anak dong dapat leher. Leher dan kaki dia pun mama judukumnya isap-isap saya ente enak aduh. Enak. Itu ke Bor dia pun mama pertegas lah bilang, ini bapak pun ayam kesayangan tuh. Bayangkan, tapi di dia rumah ada persekutuan doa. Adil apa ini? Adil itu berbagi sama. Amin kok? Amin. Kedua, adil itu yang kuat menanggung yang lemah. Sama-sama, 1, 2, 3. Kasih tahu yang di sebelah, kasih tahu dia yang sebelah. Coba kalau ada kuat, daya, ada lebih doi, ada lebih ingat-ingat orang lain. Saudara tahu, banyak gereja punya uang ratusan juta di kas. Tapi ada orang susah di dalam gereja. Di samping itu gereja yang megah itu, ada orang tidak ada makanan. Bagaya. Lalu kita sebut adil. Tidak adil. Lalu kita mau bicara apa soal itu? Tidak adil. Yang kuat mesti menanggung yang lemah. Tapi yang benar-benar lemah. Jangan bikin diri lemah. Karena banyak orang tuh kalau dengar pembagian raskin, tiba-tiba dia lemah. Bahkan sangat lemah. Pernah alami begitu? Yang lemah sekali itu. Jadi, kalau ada kuat nah jangan menyangkal berkat toh. Amin kok. Mantap kok.
Supaya orang yang benar-benar akan mendapatkan itu dapat. Saudara bayangkan beta keliling beberapa perumahan yang katanya itu perumahan untuk orang susah. Wih mantap. Orang susah karena mana? Oto dua. Di itu perumahan susah. Jadi kita tidak berbagi dengan baik. Kedua yang pertama tadi apa? Nah, lihat beta pemuka. Yang pertama tuh bagi sama rata, sama-sama 1, 2, 3. Yang kedua, yang kuat. Yang ketiga, adil tuh kalau begini. Adil itu kalau yang rajin lebih kaya dari yang miskin, dari yang pemalas, adil. Ulang, yang kaya, yang rajin lebih kaya dari yang pemalas, adil. Satu hari berapa jam? Untuk orang kaya berapa jam? Untuk orang miskin? Untuk yang pemalas? Untuk yang rajin? Saya kira yang rajin dia dapat lebih sedikit jam. Sama kan? Yang membedakan itu tingkat kerajinan. Ada yang rajin, Pak saya rajin tapi miskin. Lu rajin apa? Rajin tidur, Bapak. Bagaimana mau? Tidak adil itu. Tidak adil. Kalau kita pasangkan semua mesti sama. Orang kaya kan dia rajin, ya betul. Nona muda. Nona muda. Kalau kamu punya yang suka pacaran coba angkat tangan. Wah itu jujur mantap. Yang belum coba angkat tangan. Kita prihatin. Nah yang tidak tahu dia pacaran kok tidak, coba angkat. Itu yang biasa bikin kacau itu. Yang kalau orang tidak tahu dia pacaran kok tidak tuh, kalau soalnya ada ke rindu sama dia, ada ke malu. Nona muda, kalau kamu nyondong itu pemalas, pemalas baru tiap hari dia hanya bikin status. Tiap hari sumalas lagi, mabok judi, mabok judi, mabok judi. Baru dia bikin status, semua akan indah pada waktunya. Itu putus sudah, putus. Putus, karena yang model begitu itu terakhir dia hanya harap warisan. Nah kalau dia harap pasti dia pun doa hanya satu. Kapan Bapak mati? Baru dia doa untuk kita pun Bapak lagi. So dia pun Bapak, bah. Rajin sedikit. Nona muda. Jangan terlalu percaya dia pulih satu di sini. Jangan terlalu percaya. Karena besok-besok bukan satu le, semua kosong, semua kosong. Bayangkan kita yang surajin, orang-orang yang surajin kerjasa, pagi-pagi masih ada petugas koperasi datang. DK3T juga kenal petugas koperasi? Kenal kok tidak? Harian atau mingguan? Don datang bikin apa itu? Bayangkan, dia tolong. Beta mau tanya, orang et labora artinya? Itu hanya 75 sah. Orang et labora artinya berdoa dan bekerja. Orang et labora itu artinya berdoa dan bekerja keras. Sama-sama orang et labora artinya. Kasih tahu yang di sebelah yang pemalas itu 1, 2, 3. Jangan balik doanya yang keras-keras sampai tenaga habis. Kerja noe-noe. Mau ke mana? Mau bagaimana? Kenapa? Nanti dengan kerja keras Tuhan kasih berkat itu yang botol sewa panggung. Botol sewa ini lampu begini cuma mahal. Masa pendeta Yandi di Pertamina baru bilang, ini pendeta tolong isi. Tolong sama-sama 1, 2, 3. Terus tahu di sebelah 3, 2, 1. Bagaya. Itu aja. Keempat. Pertama apa lagi? Kedua. Yang ketiga. Yang rajin lebih kaya dari. Tapi rajin itu juga mesti dibedakan. Ada yang dia tidak sukses, dia tidak berhasil. Tanya, lu ada urus apa? Dia bilang, apa yang beta tidak urus apa?
Yang urus semua itu gagal semua. Rajin itu fokus. Mau urus semua gagal semua. Karena kita butuh tim. Apalagi di gereja. Apalagi di pelayanan. Tidak ada Superman di pelayanan. Tidak ada Superman di gereja. Mau harap apa dari Superman? Superman itu tokoh hayalan. Bisa harap pakai celana sata balik. Kita mau harap orang yang pakai celana tabalik. Merah biru lagi. Di gereja tuh super team. Amin toh? Amin. Sekarang ini mau sukses dia butuh tim bagus. Dia butuh networking yang bagus. Kalau acara begini pendeta Yandi datang hanya khotbah. Tidak perlu dia main gitar. Tidak perlu dia. Itu banyak itu yang puku-puku sama susah. Betul toh? Itu dua paling tendes. Coba mari tendes. Susah. Beta fokus di beta pot basah. Tidak usah fokus. Saudara bayangkan, pendeta yang di khotbah dia turun, dia main band, dia pindah lama-lama dia gila. Dia tidak akan sukses. Jadi sampai gaya. Amin kok. Saudara, Tuhan itu menolong orang yang mau menolong dirinya. Amin. Bagai. Besumarin. Supaya ajar dia main kok kerja. Jangan ajar dong bodoh kok tidak kerja duduk-duduk nanti Tuhan. Tuhan memberi makan pada burung pipit. Tapi tidak melemparkan gandum ke dalam sangkarnya. Itu burung mesti keluar, pergi cari makan. Resiko karena apa? Siapa yang biasa fiti burung? Coba angkat tangan. Nah itu burung pun resiko ada di dia itu. Rajin sedikit. Nah, ke berapa lagi kok? Keempat, adil itu adalah berempat. Ini mau masuk keempat. Keempat, adil itu kalau mau menuntut hak, jangan lupa laksanakan kewajiban. Itu adil. Sama-sama. Kalau jangan lupa, kasih tahu yang di sebelah, kasih tahu dia 1, 2, 3. Kalau mau, jangan lupa. Banyak orang Kristen ini batas ibu di hak. Lupa jalankan kewajiban. Pernah ada manusia begitu. Dia mau cek sendiri tuh. Menjengkelkan. Kalau mau tuntut hak, kewajiban ada jalan kok tidak. Itu adil. Jangan hanya bermain-main di hak. Ini kami puak. Kewajiban. Kelima. Ini malam berkhotbah lama. Biar. Kelima. Adil itu. Kalau minta berkat rohani. Jangan lupa. Kalau minta berkat jasmani. Jangan lupa berkat. Kita ini kadang-kadang sibuk dengan berkat jasmani. Banyak orang Kristen termasuk orang persekutuan doa itu. Berdoa. Coba lihat dong pun doa. Kita pun doa. Kita sebeta juga. 1 menit pertama itu kita fokus di Tuhan engkau baik, engkau terlalu dahsyat, engkau luar biasa, engkau Yesus yang terlalu baik. Itu di 1 menit pertama. Masuk menit kedua itu daftar permintaan. Itu sejenis proposal. Itu dia pun cara minta itu 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 baru dia bilang, ampunilah segala dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Kadang-kadang sebelum itu kata ampuni dia tambah kalimat sepotong. Sebenarnya masih banyak hal yang ingin kami pinta. 80 kurang, tapi tidak apa-apa kan minta di Tuhan gitu. Tapi coba periksa 80 permintaan. Berapa permintaan tentang berkat rohani? Berapa? Sampai 20 kah? Sampai 20. Ini hanya minta sembuh, minta dapat kerja, minta dapat jodoh, minta sehat, minta. Itu kita peminta. Minta mangga. Ini kita peminta-minta ini. Tadi Kak Iam baru sebutkan ayat yang menarik itu. Latihan badan yang jasmani. Baik, tapi terbatas gunanya. Ibadah mengandung janji. Baik untuk kehidupan hari ini. Maupun untuk kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Jangan kasih itu bapak dong. Memang pikir zaman, jangan lupa ibadah. Jangan lupa ibadah. Sebab waktu yang pemalas ibadah itu menghancurkan keluarga.
kelihatan ini kasat mata mama-mama lebih banyak dari bapak-bapak, betul? Ini mama janda semua. Kasih tahu betul, jangan lupa yang rohani. Beta pun kalimat sapin satu orang tidak suka mah, namanya bepu kalimat toh. Kalau dia tidak suka, dia bikin kalimat sendiri. Tuh kenapa dia? Dia sibuk dengan beta pun kalimat. Ini, kalau kita tanpa perimbangan yang rohani, bermasalah. Kenapa? Di umur 50, cantik atau tidak cantik sama saja. Tidak bisa disembunyikan lagi di balik lipstik dan bedak, tidak mungkin. Masih umur 20-30 itu yang kita rasa pipi kinclong. So 50, melele ini dia melele. Biar mau perawatan karena teta. Beta puteman itu, beta puteman. 17 tahun, dia tato yang Guns N' Roses pelambang yang ada orang pangku kaki kau ada melukis begini. Woi, tinta bagus, kulit bagus, dia pun kontras dap. Wih, terlalu bagus, pokoknya terlalu bagus lah. Wih, terlalu bagus, 17 tahun. Waktu dia umur 43 tahun, dia sakit kau pilih dia. Beta justru sedih. Itu tato itu bukan kayak orang pangku kaki, kayak orang menyembah begini. Hey. Itu ngeri. Dia pun tulisan I love you itu supudar, tidak jadi tambah gaya. Ibu-ibu, kalau ada orang datang tanya, mama, seumur berapa? Terus mama bilang, 50. Dia sengaja kali, 50? Macam ke 35, jangan percaya, jangan percaya. Masa kok 50 sama dengan 35 yang 15? Mama jangan deh, mama pu anak juga tanya, ya ini siapa ini siapa? Jangan percaya. Masa kok mama deh anak ke kakak adik? Mama deh anak tuh kalau ke kakak adik hanya dua kemungkinan. Kemungkinan pertama tuh dia pu anak nona pu muka terlalu tua. Jadi beda tipis dan dia pu mama tuh terlalu tua. Mam tua ke apa kuang gitu. Kemungkinan kedua dia pu mama menikah terlalu muda. Mungkin umur 5 tahun sudah nikah, akhirnya. Jadi jangan pikir yang jasmani sama mama dong, yang hai guys itu. Amin Umur 60 tahun, seumur 60 tahun, ada jabatan atau tidak ada jabatan sama saja. Pensiun, rata-rata ini ASN, TNI, Polri, perusahaan dong itu kan kasih pensiun orang di usia 60 toh. Moto masih aktif itu datang di kantor orang dan bisa siap laksanakan, lanjutkan, hormat, aktif. Pensiun kau mau pergi kantor tas pensiun itu. Anak kecil yang baru honor 3 bulan ini lihat kita berbilang, tua, aman kau tua? Itu kayak kita tidak aman. Umur 70 tahun. Rumah besar atau rumah kecil sama saja. Apalagi rumah tingkat. Kau pakai tongkat mana di lantai 2 ya? Tidak, ini saya susus. Mau bagaya apa coba? Tolong minta kalau orang seumur 95, 98 mau doa umur panjang mau sampai berapa? Jangan terlalu dong. Mau naik lantai 2 susah. Anak mantu siap kasih kita kamar 1 di bawah sini. Mau umur 80 tahun, kalau Tuhan izinkan kita umur panjang sampai 80 tahun, bahkan kaya atau miskin pun tidak penting. Soalnya mungkin lebih babi 2 kilo makan sendiri, tidak mungkin. Kolesterol, asam urat, diabetes, darah tinggi, jantung, gigi tidak ada. Orang lain masih kunyah. Kita tidak kunyah, kita ke mall. Mall begini, dia pun rasa suami. Paling. Mau apa? Mau cari apa? Jadi tolong, minta berkat jasmani di Tuhan supaya Bapak adil. Kalau minta berkat apa?
Oke, kita menyanyi lagu lama sambil tepuk tangan Cari apa? Oke, itu adil. Makanya dia bilang, Tuhan tanya, itu hari adil yang bersuka tahu? Itu 5 hari. Dia pun alasan tadi, karena 2 tadi tuh, kalau pakai emosi dengan suka tipu, akhirnya berlaku tidak adil. Kedua, setia. Sama-sama, 1, 2, 3. Terus tahu yang di sebelah? Ini setia semua, yang ini setia semua ini. Setia. Latihan paduan suara, kau mau tampil di sini, dia datang Senin, Rabu sudah datang. Pas mau tampil baru sengaja datang bilang, guys, bagaya. Ini setia semua Oke. Penatua diaken pengajar dan anggota sidi di Gemini, kalau diperhadapkan, akan ditanya begini, apakah jawabmu? Jawab bilang, itu nomor CD. Bagus deh. Kita saya ulang-ulang, apakah jawabmu? Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati itu mengandung 3 pengertian. Berapa pengertian? 1, saya menjawab ya karena saya benar-benar percaya. Kalau saya tidak percaya, saya tidak akan bilang ya, apalagi di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Apa yang kau ketahui? Pelajaran tentang itu yang kita pengakuan iman itu, yang kita sudah belajar, beta bilang, ya, bagaimana engkau mau setia kalau engkau tidak mengenal? Coba angkat tangan yang setia dari hantu. Kan tidak kenal hantu, bagaimana mau setia dari hantu? Kita hanya bisa bilang setia kalau kita kenal. Amin toh? Kenapa Anda terlalu setia dengan Anda HP itu? Karena kenal dia. Rapat terus dan dia bermain terus. Masa tidak kenal? Makanya kalau orang tua suruh ikut kata kasasi, ikut. Ini di K3T ini ada kata kasasi di jemaat-jemaat kok. Berapa lama? 1 tahun berapa kali tidak pertemuan, tidak boleh CD? 3 kali. Bayangkan. Tapi ada orang tua datang tanya pendeta, Bapak Ibu pendeta, Desember ini ada tabis CD kok? Iya, kenapa? Wih, beta pu anak yang sekolah di Bandung, yang sekolah dokter. Itu anak terlalu pintar. Itu dosen ulang tahun dia sudah tahu semua. Kenapa dia? Oh, dia itu nanti Desember ini mau datang. Syukur ini kali Natal dan papa mama. Itu sudah pendeta. Bisa kok kalau dia datang langsung tabis. Pendeta biasanya bisa begitu. Tersinggung dia pun papa mama. Mau keluar kau bikin gereja sendiri di sebelah tiang gawang. Kurang mau ajar ini. Ada begitu di K3T. Kalau bilang mau nikah kok masih ada percakapan. Wih, aduh. Kalau kami tidak mau ditampal yang banyak. Bi. Ini supaya kita kenal. Setia itu. Saya menjawab ya karena saya percaya. Kedua, saya menjawab ya untuk masuk dalam persekutuan. Sama-sama, 1, 2, 3. Ya habis masuk, bukan ya habis hilang. Itu tidak setia. Ada yang ya habis ini, bahkan dia punya itu terlalu dramatis. Apakah jawabmu? Iya, saya percaya. Ya habis masuk. Ada yang ya habis ini, dia keliling semua gereja yang ada di Republik Indonesia. Baru pas mati pendeta rumah tanya bilang, kita punya. Masih ada diskusi, ini pendeta orang tidak tahu mau pelayanan, kok tidak mau. Selama ini ada begitu di K3T. Beta suka bilang di mana-mana. Ada jemaat ini yang 1 tahun itu dia ikut ibadah 2 kali. Natal dan ya tidak mungkin Natal dan tahun baru. Kok 31 sumabok. Pagi mau ikut gereja ke mana. Natal dan makanya dia pun nama Jemaat Napas. Natal dan karena Natal 1 kali, Paskah 1 kali, singkatan tambah panjang. Napas 1-1.
Kalau semulai napas satu-satu tuh, boy, berdoa luar biasa. Ada yang seumur hidup, itu dia ikut ibadah mungkin 4, 5, 6 kali. Pertama waktu nikah. Tapi yang waktu nikah itu gabung memang dari CD dan baptis. Ada yang bangga, Bapak, beta ini dulu baptis CD dan nikah 1 hari Bapak. 1 kali. Bangga nah. Baptis CD nikah. Kenapa tidak tambah dengan pemakaman? Supaya baptis CD nikah dan pemakaman 1 kali supaya bagaya. Di sini ada. Pertama waktu nikah, kedua waktu anak baptis, ketiga waktu anak CD, keempat waktu anak nikah, kelima waktu pemakaman dia, setia. Ada banyak orang persekutuan doa gemit, rajin ikut persekutuan doa tapi pemalas pergi gereja. Lalu kita sebut kita setia. Sudah nunggu baik. Ini kotong otokritik semua, kritik untuk kita berdiri sendiri. Tambah gaya. Oh, bikin beta kaget. Orang ada serius dia bel-bel begitu. Tahu dia habar apa. Ketiga, saya menjawab ya untuk diatur sama-sama 1, 2, 3. Banyak yang masuk, tapi tidak mau diatur. Bayangkan kalau 200 kakak, masing-masing kakak mau atur diri sendiri. Bayangkan kalau tiap kakak ada 2 anggota CD mau atur diri sendiri. Langsung rusak itu gereja. Urus banyak orang, ini mesti ada aturan. Di rumah ada aturan, kok tidak? Di jalan ada aturan, kok tidak? Di pasar ada aturan, kok tidak? Di kantor ada aturan, kok tidak? Di sekolah ada, kok tidak? Lalu di gereja bebas-bebas, tidak usah ada aturan. Bagaya. Setia. Kenapa? Bangsa Israel lagi tidak menunjukkan kesetiaannya. Padahal teorinya begini. Makin setia seseorang dengan Tuhan, makin setia dia terhadap orang-orang yang ada di sekitar. Jadi kesetiaan menjadi sesuatu yang harus dicintai. Bahkan dia menjadi kesimpulan dari sebuah ibadah, yaitu setia. Tapi tidak setia dari segi aktivis. Banyak kita tidak setia. Banyak penyanyi, choir, banyak pendeta, atau banyak yang artis. Dong hanya jalankan dong tugas. Habis dia menyanyi begini, dia duduk main HP di situ sampai dunia kiamat. Tapi habis itu selesai IP K3T, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Itu yang kita mau. Yang terlalu bagaya. Setia itu. Setia itu apa? Setia itu komitmen 1 hari demi 1 hari, demi 1 hari, demi 1 hari. Dan seterusnya. Itu setia. Bukan bilang, dulu beta paling setia. Ya sekarang. Kesetiaan itu komitmen diri, melibatkan Tuhan dan orang yang ada di sekitar. Setia. Setia. Setia itu ketersediaan, keberadaan. Di situ ada. Kesetiaan itu penerimaan. Itu setia. Karena namanya kita hidup dan Tuhan. Tidak semua yang kita mau Tuhan mau kok. Saudara pernah alami doa Tuhan tidak kasih yang saudara minta. Pernah? Lalu saudara menolak itu keadaan. Saudara hidup dengan suami, istri, anak, pacar. Menjengkelkan kadang-kadang itu. Mentolak. Kesetiaan itu penerimaan. Jangan mau cari yang enak-enak sah. Ada satu istri tuh. Dia bilang di depan suami, Papa, yo, Papa sudah berubah. Papa tidak seperti yang dulu lain. Papa sudah lain. Dia pun suami bilang, lain ke mana? Omong sembarangan. Jadi Bapak main sudah lain. Itu mama omong. Bapak ini dulu sedikit-sedikit su ajak mama makan. Nabas. Dulu sedikit-sedikit Bapak su ajak mama beli pakaian. LB. Kadang-kadang live LB itu Bapak yang jawab. Fix sayang, fix. Ada L kok untuk my tua. Di sini juga kenal itu fix sayang. Dulu
Bapak itu sedikit-sedikit datang langsung bilang, tutup mata, tutup mata, tutup mata. Wah. Bapak sekarang sudah tidak begitu. Bapak sudah lain. Dia pun suami bilang, mama, coba mama pikir baik-baik. Coba mama pikir. Nelayan mana? Nelayan mana yang kalau sudah dapat ikan dia masih buang umpan? Dia pun istri bilang, jadi selama ini papa hanya umpan-umpan mama. Selama ini papa kira mama ikan. Malam mau tidur, mam tua masuk kamar itu, kasih mati lampu. Bap tua datang mau buka pintu, tidak bisa. Bap tua bilang, mama, yo, buka pintu saya. Tidak. Mama, yuk lu tidur di luar. Mama, kenapa bikin papa begini? Mama, kita dua suami istri sampai hari ini. Mam tua buka pintu, baru mam tua bilang begini, papa, coba papa pikir baik-baik. Nelayan mana? Nelayan mana yang mau tidur dan dia pu ikan? Mam tua yang pasti nelayan ini. Pendeta Yandi ngomong apa nih? Dengar. Ada satu pertanyaan dari orang alor yang penting. Di sini ada orang alor. Oh, sudah tidak usah angkat tangan lah, kita baku tahu. Saudara mengaku setia dengan Tuhan. Ini kan saya lihat ini muka sembahyang semua ini. Saya mau tanya, pakai logat alor. Saudara setia jadi? Setia dengan Tuhan jadi? Itu serius itu pertanyaan. Bertahun-tahun kita sudah ibadah jadi? Kenapa lihat saya? Setia jadi? Kan dia butuh dampak. Kesetiaan itu input. Lalu output apa dari situ? Saudara setia beribadah. Saudara setia berdoa. Saudara setia melayani. Jadi, di Indonesia, di Kupang, di NTT, kita bergumul dengan banyak persoalan. Jadi setia jadi kekerasan terhadap anak. Kekerasan fisik, kekerasan seksual yang menyedihkan. Jadi, kita setia jadi. Oh, yang penting saya keluarga tidak. Itu yang pikir diri sendiri itu. Kontribusi kita bagi ini Indonesia, bagi dari kesetiaan kita kepada Tuhan. Setia jadi. Kita bermasalah dengan kemiskinan ekstrim. Ekstrim. Tapi banyak pendoa. Jadi, kita berdoa bagi orang-orang miskin. Setiap hari pertanyaan, doa habis jadi? Siapa pun beras, siapa pun waktu, siapa pun tenaga, siapa pun pakaian kita kasih. Inilah aku, utuslah aku. Tidak ada firman bilang, ini aku utus dia. Pertanyaannya, jadi? Bagaya. Serius kita semua, kan kita bergumul lalu. Kita bergumul dengan kebodohan. Kesehatan ibu anak yang, contoh nanti di sini ada orang kesehatan kok. Saya tidak panggil khotbah di sini, saya tanya. Tuh cek di pun data. Yang kita setia jadi. Supaya kita jangan bikin seperti pengalaman nikah daripada samanya. Ini sudah tidak terlalu tegang lah. Jangan bikin kita terlalu serius-serius juga lah. Ini beta ada bilang toh. Bila masih pacaran anak muda dong. Tanpa kesetiaan menerima perubahan. Tanpa kesetiaan tidak akan menerima perubahan. Ini mama-mama dong sekarang ini SMA. Pernah SMA dulu kok. Coba bayangkan mama-mama dulu. Waktu SMA. Seperti itulah mama-mama dulu. Halus-halus, tipis-tipis. Sekarang sudah tebal-tebal. Berlapis-lapis. Ya itulah perubahan. Tanpa kesetiaan bagaimana kita mau terima toh? Ini Pendeta Yandi ini baru nikah 16 tahun. Ada yang mungkin sudah 20 tahun. Bap Ufi berapa tahun Bap Ufi? 30. Ada yang mungkin lebih ya. Gue boto ya nikah dulu dan nikah sekarang ini beda. Beda nah. Revo. Yang nikah dulu dan nikah sekarang beda. Boto yang nikah dulu itu dekorasi
dari pisang. Yang coklat itu dong ambil pun. Ada kapas. Ada perahu. Ada bebek 2. Kita yang nikah tapi bebek yang ada taruh di sini. Ada kertas warna-warni yang kertas krep apa itu toh. Ada tulisan besar sama-sama. Mohon doa restu. Wih. Itu pengantin perempuan pempipi ini merah semua. Ini merah semua. Itu waktu nikah dulu begitu. Beda deh anak-anak sekarang om punika. Anak-anak sekarang punika terlalu gagah. Terlalu gagah terlalu. Wih dong ada prewed. Pakaian waktu foto sebelum nikah. Waktu peneguhan. Waktu resepsi. Beda-beda. Beda-beda. Apalagi kalau nikah di gedung. Di tempat-tempat yang wih itu. MC itu akan oke, kita sambut raja dan ratu. Wih dong pemasa tuh. Pakaian terlalu mantap. Don jalan bergandengan tangan. Diiringi musik. Lampu mulai suram. Beautiful in white. Ush. Don berdangsa di atas satu stage begitu. Terlalu mantap. Tiba-tiba yang MC bilang, wedding kiss, langsung petasan dong berciuman laki-laki. Itu kita yang nikah di atas 16 tahun kita hanya bilang begini. Hari pertama, wedding. Itu hari pertama. So 16 tahun kita mau sontek, kok ada panas begini lu. Hari pertama itu yang dia pusat loyor kok apa itu? Ada panjang toh? Yang Oktober begini ada seloyor. Tinggal daster. Itu pun terobek di sini. Tanpa sekitar. So 16 tahun itu wedding kiss tinggal dia pun petasan. Anak muda. Jam buru-buru menikah. Jodoh itu akan datang pada waktunya. Itu pun kalau dia tahu rumah. Dia kamu tugas Sherlock lah. Ini anak sekarang ini masih kecil madon nikah dong pacaran suka nenek-nenek ke tante-tante. Bapaknya papa, pipi, ha. Bosong kira nanti nikah itu hanya papa, pipi, papa. Yang dia pun nama bulan madu itu hanya 1 bulan. Masuk bulan kedua dia pun madu sudah habis. Itu tinggal dia pun lebar. Dan petugas koperasi. Kasih tauin anak dong kok. Tanpa setia kita susah. Anak muda. Bapu hot pas satu bilang. Pacaran dan menikah itu 2 hal yang beda. Saya beda nah. Waktu masih pacaran. Ya laki-laki datang bisa bawa bunga. Sembunyi di belakang. Bunga mawar. Apalagi bulan Februari. Apalagi tanggal 14 Februari itu hari apa? Itu hari pemilihan umum Nasional Republik Indonesia. Baru-baru pemilihan umum 14 Februari betul tahu. 14 Februari hari di hari Valentine itu laki-laki datang bisa bawa bunga mawar, sembunyi di belakang sambil berlutut dan dia bilang, I love you. Itu pacaran. Sumenika paling-paling dia pulang dia bawa bunga pepaya. Dia buang di situ berlutut mis kau makan tadi cuma makan yang kau dulu. Setia yang bisa bikin kita terima. Waktu masih pacaran, yang nona berani terantuk di batu, yang laki-laki bisa marah batu. Batu lu bikin beta po ayam. Pacaran. Ini tidak dialami yang nikah dijodohkan dong, tidak. Pacaran. Sunika, jalan kau ini terantuk di batu. Lupa mata taruh di mana? Dasar turunan tanganga. Setia bapak. Masih pacaran, yang perempuan belum jatuh, yang laki-laki su tangkap. Kadang-kadang pakai minta tolong. Non, yo jatuh dong.
Pacaran. Sunika naik motor sama-sama tabrak anjing kok jatuh. Yang laki-laki ame motor lupa ame dia pun istri. Dia pun istri protes. Bapak kenapa ame motor sana ame beta? Aduh sayang minta maaf. Minta maaf sayang sulunas sama motor ini. Masih 17 kali. Setia. Amin sama-sama 1, 2, 3. Sambil menyanyi 3, 4. Setia. Sampai kapan? Seperti siapa? Mau setia sampai kapan? Jadi, untuk apa? Karena itu, setia sampai kapan? Bagaimana setia sampai mati mau dapat pengajaran, kau dengar khotbah tidak suka? Ini jemaah ini pas baru baca di Warta Mimbar. Yang pimpin hari Minggu tanggal 2 Mau setia bagaimana pilih. Ada pendeta, ada pengkhotbah ini yang sibuk deh khotbah tapi tidak ikut ibadah. Dia pun mau dapat pengajaran apa? Kalau tidak iman bertumbuh dari ini. Mendengar. Tidak mau dengar. Paling jengkel itu MC yang ibadah singkat. Ibadah singkat apa? Ibadah ya ibadah. Ada pernah makan singkat. Ibadah yang mau sesingkat-singkatnya. Dan dalam tempo sama ini. Nah, saudara, lihat kau cek, ini masing-masing betul cek berdiri. Kita ini setia kok tidak. Dan tahu bergaya. Karena, dia tak lucu sendiri kipuin. Setia. Ketiga. Pertama tadi apa? Adil. Kedua apa? Yang ketiga, rendah hati. Orang-orang kalau sudah ada pembarang, kadang-kadang sudah rendah hati. Mulai kaya sedikit, mulai sombong. Mulai dekat dengan penguasa, mulai sombong. Sama itu manusia dulu ya Mika ada omong. Di sini ada nama Mika. Bukan itu dia yang ngomong, itu Mika lain. Pokoknya mulai dekat dengan orang besar sombong. Mulai ada doi sombong. Kulit berlebih putih sedikit orang sombong. Baru beli kacamata satu sombong. Baru beli HP satu. Orang sontak di sana, ada yang telepon beta. Kayak apa kau? Tidak ada kerendahan hati. Itu yang ada punya. Yang lebih parah di republik ini, tidak ada apa-apa lagi sombong. Lalu, apa yang bisa kita banggakan? Coba kasih tahu kita. Apa yang bisa pendeta yang dibanggakan dalam hidupnya apa? Kau bisa jadi alasan untuk sombong. Apa yang saudara-saudara bisa andalkan dari hidupmu untuk bisa sombong? Hidup rendah hati. Beta mencari tahu. Kenapa ada orang sombong? Orang sombong itu hanya karena soal kepala. Soal apa? Kepala apa? Kepala sakit, kok kepala sekolah. Hanya soal kepala. Kenapa? Orang sombong itu kan dia pun kepala terlalu banyak lihat kiri, lihat kanan. Membanding dengan orang lain toh. So, kalau dia pun kepala hanya tertuju pada Tuhan, tidak ada alasan untuk menyombongkan dia. Orang sombong itu begitu. Akhirnya orang lain yang beli motor, dia yang tidak tidur di rumah. Dicek rumah, cek apa? Dong kredit kok cash ya itu. Kalau lihat di Tuhan, apa yang bisa kita sombongkan? Kita tidak. Siapakah dia selain soalnya ada hal yang bisa kita sombongkan di hadapan soalnya ada. Makanya mata mesti lalu lihat itu. Ada orang sombong rohani, ada orang sombong karena kepintaran, ada orang sombong karena pergaulan. Bosong kalau POS apa tanya. Ini dia mulai sombong.
Mau tanya? Kalau bisa mau tanya. Hati-hati dengan kesombongan. Tuhan sayang pada orang-orang yang rendah hati. Rendah hati. Bukan rendah diri. Rendah hati. Rendah diri itu yang semua omong. Itu rendah diri. Rendah hati tidak ada alasan untuk menyombongkan diri. Ada 3 orang tukang cerita tinggi. Ini 3 orang juga sama-sama tukang pancing ikan. Don 3 baca cerita. Yang orang pertama yang kawan, kalau potong pancing di sana, itu baru buang 1 mata kail, itu 3-4 ekor ikan datang sekaligus loh. Yang satu bilang itu kurang. Kurang karena mana? Kalau kita pancing di sana, itu baru buang 1 mata kail, itu 3-4 ekor ikan tadi bawa memang dia punya istri anak. Yang satu bilang bosan 2 pun kurang. Kurang karena mana? Kalau potong pancing di sana, itu potong belum buang mata kail, belum buang. Ikan-ikan dong suka om pancing kotondo om. Coba bayangkan kalau dong 3 kita kasih tengah di satu rumah, kunci pintu lapas barang 2 minggu. Pulang datang sudah bunuh habis. Kenapa rapat-rapat di gereja itu kadang-kadang potong bakal lain? Karena banyak orang tidak mau mendengar. Dia hanya menunggu kapan mau omong. Menunggu waktu bicara, bukan menunggu mendengar. Dan lebih banyak kesombongan. Nah. Ada yang bertanya begitu rupa sampai jawab kembali dia punya pertanyaan. Jadi kita juga pusing bilang bapak minta maaf pertanyaan yang mana beta juga pusing. Hanya kan kesombongan ini parah bapak. Kenal orang sombong kok? Saudara ada kenal satu orang yang sombong kok? Ada kok tidak? Coba sebut dia punya inisial sah. Huruf apa? L. Besok tahu ya mama pun maksud. Orang sombong tidak bisa. Tidak bisa. Wah, kalau kita sombong, Tuhan tidak. Saudara tahu, Tuhan merendahkan dirinya. Bahkan turun sampai 4 bawah. Jadi dia tidak akan cocok dengan orang-orang yang naik lebih tinggi. Jadi turun lah. Jangan karena kekayaanmu engkau sombong. Jangan karena engkau rajin berdoa engkau sombong iman. Jangan karena engkau pintar engkau jadi sombong. Rendahkanlah dirimu. Tuhan sayang pada orang-orang rendah hati. Dan terlalu bagai. Memang mama dong lebih kaya sedikit dari ipar. Ipar hanya bisa pakai galang kea. Mama dong pakai galang besi putih. Tidak usah bersombong lah. Sampai hot baju kesetuju dia pun cincin baru. Ada 4 hal, tapi dia bilang ada 4 hal yang perlu kita. Dan sombong. Sama-sama 1, 2, 3. Dan sombong. Karena orang sombong tidak mungkin dapat membangun sebuah persekutuan. Tidak bisa orang sombong. Kalau dia bersekutu, pasti bersekutu dengan orang sombong juga. Terus doa ajar sama-sama untuk sombong di orang lain. Dan berdoa dan nanti manusia berdosa semua. Berdoa dan berdoa. Lalu kalau tidak ada yang diutus di sana, kita hanya menilai semua orang. Ya. Beta baru dari satu penjara di pedalaman Laut, Sulawesi Utara. Tadi pagi baru beta. Beta kasih tahu. Apa beda orang penjara dan di luar penjara? Apa beda? Bedanya dong kena tangkap, kita yang belum kena tangkap. Dan kita ini juga parah. Hanya karena belum dapat tahu. Dan jangan pikir kita ini lebih. Kita bayangin, kita pun pikirin kadang-kadang. Kita mau sombong apa? Nah, 3 toh? 1 tadi apa? Adil. 2. Ketiga. Yang beta omong banyak-banyak dari tadi itu baru pengantar. Ini baru mau masuk di inti untuk saudara pakai. Oh ya. Ada yang super malas. Sekarang kita mulai. Kenapa atau pakai bahasa yang minor duluan itu adalah
Lalu kenapa tidak ada keadilan, tidak ada kesetiaan, tidak ada kerendahan hati? Atau bahasa mayornya adalah bagaimana harus bertingkah adil, bagaimana harus rendah hati, bagaimana bisa setia. Apapun dia pun pertanyaan kita mulai, tapi dua hal ini yang selalu akan menjadi alasan. Pertama, kasih. Sama-sama, 1, 2, 3. Pak, kok kasih ini kan kau dengar selama ini toh. Tapi apa poin tentang kasih? Sampai kemudian kalau dia tidak ada pasti tidak adil. Kalau dia tidak ada tidak mungkin rendah hati. Kalau kasih tidak ada tidak mungkin orang bisa setia. Kasih. Kasih itu apa? Kita mulai dari ini. Lihat sini. Injema domba emang kalau duduk gereja kalau ada di pinggir jalan, oto satu lewat tuh begini. Oto satu lewat tuh begini. Oto. Lihat sini dong begini. Terus kita ada oto lewat, ya warna apa? Kuning bapak. Lihat sini. Nah. Mama, seumur berapa? Dengar, kasih. Baik.